Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-temanku semuanya, ummahat yang dicintai, yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sedikit akan menyampaikan kisah heroiknya, kisah romantisnya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istri tercinta Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Suatu hari mata Rasulullah berkaca-kaca seraya bersabda kepada para sahabatnya, Allah tidak pernah memberikanku wanita yang lebih mulia daripada Khadijah. Di saat manusia tidak percaya, dia sendiri yang percaya. Ketika semua orang mendustakan diriku, dia sendiri yang menemaniku. Ketika manusia berlarian dariku, ia mendukungku, baik ketika ada maupun tiada. Dan Allah mengaruniaiku putra-putrinya, bukan dari yang lain, melainkan darinya. Masya Allah, kisah cinta Sayyidina Khadijah radhiyallahu an dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kalah romantis dari Romeo dan Juliet. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri pertamanya itu sangat dalam. Hingga saat kepergian Khadijah radhiyallahu an membuat dirinya bersedih dan menjadi Amu al-Husan atau tahun kesedihan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu an dikenal sebagai perempuan yang lahir dari keluarga yang terhormat dan mulia. Masyarakat pada zaman jahiliyah bahkan memberinya julukan At-Thahirah, yaitu seorang wanita yang suci. Dalam beberapa riwayat menyebutkan Khadijah radhiyallahu an berstatus janda sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan sudah menikah 2 kali dan kedua suaminya telah meninggal. Sebelum menjadi Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berdagang, mulai berbisnis, di mana Rasulullah saat itu bersama pamannya umur 12 tahun sudah berbisnis perjalanan ke negeri Sam, yaitu berdagang bersama pamannya. Kemudian umur 17 tahun Rasulullah sudah mulai bermitra kepada pedagang untuk berbisnis, yaitu mandiri, dia berbisnis sendiri. Kemudian beliau bermitra kepada Khadijah radhiyallahu anha. Setelah melihat bagaimana kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah tertarik kepada beliau. Kemudian Khadijah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjajakan barang dagangannya ke negeri Sam dengan ditemani seorang pelayan bernama Maisar. Beliau juga dibekali modal yang cukup besar dibanding pekerjaan lain. Di negeri Sam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menjual barang-barang dagangannya dan keuntungannya yang
diperoleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlipat ganda, sehingga Khadijah radhiyallahu anha memberi bonus dan bagi hasil dari penjualan tersebut. Sepulang dari negeri Sam, Khadijah radhiyallahu anha bertanya kepada pelayannya mengenai sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maisarah bercerita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pria yang paling baik dan lembut yang pernah ia temui. Tidak hanya itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mumpuni dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra dagang. Khadijah radhiyallahu an mulai terkesan dan menaruh perhatian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khadijah radhiyallahu an mengutarakan keinginannya untuk memikat atau menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutus sahabatnya Nafisah untuk menyampaikan berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah begitu memendam perasaannya. Ia tak ingin membiarkan orang lain tahu bahwa ia merindukan pemuda berawalan huruf mim itu. Ia begitu senang mendengarkan para pembantunya menceritakan kebaikan Nabi Muhammad. Baginya, semua benda yang berawalan mim membuat hatinya berdesir. Baginya, setiap pandangan yang ia lihat bertulis mim di sana. Baginya, awan di langit melukiskan huruf mim. Setiap saat baginya, angin yang menerpa dirinya akan membisikkan kata mim. Seolah-olah alam semesta begitu mengerti kerinduan Khadijah radhiyallahu anha. Tidak lama setelah kepulangan kafilah dagang yang dipimpin Muhammad, terjadilah pernikahan agung. Itu pernikahan antara Khal dan Mim. Bukankah seluruh jagat raya seperti ikut merayakan hari bahagia tersebut? Muhammad begitu mencintai Khadijah. Ketiga anaknya dan seluruh keluarganya, darinya lahirlah Qasim, putra pertama, yang sayangnya meninggal di usia belia. Ketika itu Zainab, putri pertama mereka, Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu an masih bayi. Kesedihan menyelimuti rumah dan seluruh keluarga Khadijah. Hari-hari sulit itu pun membuat Khadijah dan Rasulullah Nabi Muhammad yang saat itu belum menjadi nabi semakin dekat. Sang Al-Amin selalu menemani dan menghiburnya sehingga peristiwa pengangkatan anak terjadi. Anak istimewa itu adalah seorang budak bernama Zaid bin Haritsah. Setelah itu lahirlah dua putra perempuan, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lalu Fatimah lahir di masa menjelang kenabian. Di akhir usia 30-an, Muhammad Rasulullah sering tafakkur ke Gua Hira. Sendiri maupun bersama istrinya Khadijah, ia menjauhkan diri dari masyarakat dan kesibukan dunia. Muhammad pada saat itu belum menjadi nabi, mulai merasakan keanehan. Ia sering melihat dan mendengar hal-hal yang membuatnya tak nyaman. Di saat seperti itu, Khadijah selalu menenangkan dengan mengucapkan kata-kata lembut. Dan peristiwa turunnya wahyu pertama pun peristiwa yang membuat hati setiap orang beriman bergetar. Peristiwa abadi yang tak pernah bosan kita dengarkan. Selimuti aku, pinta Rasulullah ketika sampai di rumah.
Dengan penuh kasih sayang, Khadijah berusaha menenangkan suaminya. Waraqah, saudara Khadijah, menerangkan bahwa yang datang menemui Muhammad adalah makhluk yang sama yang mendatangi Musa, yaitu malaikat Jibril. Ia mengatakan kepada Khadijah dan Muhammad bahwa hari-hari berat akan segera mereka jalani. Hal itu membuat Khadijah selalu setia mendampingi suaminya, mendukungnya, dan merekalah pasangan muslim pertama di dunia. Rasulullah mulai berdakwah pada keluarga dan sahabatnya.